Bella akhirnya berhasil bangkit dan memberitahu Bu Yuni tentang semua kebohongan Hilda dan juga Reno. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita dari sinetron KCM. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, Mimin ngerti. Makanya sebelum Mimin mulai video ini tuh, Mimin bakal ngebahas dulu beberapa komen dari teman-teman yang udah mulai bosen. Yap, sejujurnya memang kecewa ya teman-teman, karena dengan cerita yang begitu-begitu saja tanpa ada perubahan yang pasti itu memang bener-bener bikin kita tuh yang nonton jadi kayak aduh kok gini terus gitu kan ya, kayak nggak ada perubahan. Bahkan yang komen pun juga nggak sedikit, banyak banget yang bilang apa kayaknya mau tamat ya Min dan lain sebagainya macamnya. Yap, walau alam ya kita nggak pernah tahu, tapi at least ini tuh emang udah kebangetan banget sih. Maksudnya konflik yang nggak jelas, terlalu lompat dan bikin bingung aja gitu. Tapi nggak apa, untuk permasalahan itu kita coba dulu, ikutin dulu seminggu ke depan alur ceritanya akan seperti apa, karena mudah-mudahan ada perbaikan juga. Nah, yang pasti kita akan coba bahas kembali Bella. Sayang banget ya adegan Bella untuk ngebongkar adegan bagaimana ketika Bella ini ditabrak, lalu mencoba untuk bongkar semuanya kepada Bu Yuni itu nggak ditayangin nih di episode kemarin. Jadi Mimin akan bahas lagi lah. Dan tentu akan bahas juga apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini menarik emang teman-teman. Entah motifnya apa ya. Harusnya Bella ini tuh justru malah mendukung Hilda. Agak bingung nih kenapa Bella ini justru malah nggak dukung Hilda dan juga si Reno. Senang ngelihat Bella berubah menjadi baik. Karena tentu aja kalau orang jahat jadi baik, maka akan mengurangi orang jahat yang ada di sinetron ini. At least ya, kita tinggal berfokus aja buat ngancurin Galang ibaratnya. Tapi sayangnya aneh, ini cukup aneh. Makanya mungkin teman-teman juga ngeh ya, ngapain sih Bella malah belain Bu Yuni? Kenapa nggak biarin aja Hilda ngaku-ngaku supaya bisa ngeruk juga hartanya Lian Bagaskara dan juga bohongin Yuni gitu ibaratnya. Itu aneh makanya, tapi ya udahlah. Akhirnya teman-teman, Bella ini kan jatuh bangun ya untuk bisa ngebongkar masa ini kepada Bu Yuni. Jujur Mimin gak ngerti motifnya apa, walaupun nanti dikasih tau pun juga pasti gak akan masuk akal deh. Akhirnya setelah itu, langsung gak lama kemudian teman-teman, bangkit nih Bella karena ditabrak oleh sepeda kan. Dan pada akhirnya Bella pun juga belajar untuk berdiri dan akhirnya berhasil menemui Bu Yuni. Singkat cerita aja, kita langsung singkat-singkat aja. Nah di sana pun juga Bella menjelaskan semua kebohongan Hilda dan Reno kepada Bu Yuni. Bahkan dijelaskan juga kenapa pada akhirnya Kusno ngelakuin semua ini tuh Hilda tahu, entah gimana ceritanya. Pokoknya tahu lah, nanti pun juga akan ada Zaki yang nolong Bu Yuni dan sebagainya macamnya. Nah ini pun juga cukup menarik karena akhirnya Bu Yuni pun juga nggak lagi percaya dengan apa yang keluar dari mulutnya Kusno. Nah ini pun juga sebetulnya aneh teman-teman kalau teman-teman perhatiin. Karena gini, Bu Yuni kan harusnya tahu ya kalau Kusno ini tuh tukang bohong. Oke? Berkali-kali Kusno ini selalu berbohong setiap ketangkep atau apapun itu. Bahkan terakhir kali pun waktu dimasukin kandang buaya dari Lian Bagaskara pun juga sempat-sempatnya kabur ya. Walaupun waktu itu sih Lian Bagaskaranya sakit ya, kambuh penyakitnya. Tapi at least dari situ aja harusnya udah belajar nih kalau Kusno tuh orangnya seperti itu. Kan secara logika aja, Bu Yuni kan tahu dan yakin Amira anak kandungnya berdasarkan foto, ngobrol, histori, dan lain sebagainya macamnya. Ya nggak teman-teman? Kan udah cukup dong foto itu tuh menjadi bukti. Foto Amira kecil, ingat nggak teman-teman? Yang selalu dipegang tuh sama Bu Yuni yang ngeliat di tasnya Amira sebelum Amira kabur dari Galang. Ini aja harusnya bisa membuat Bu Yuni tuh semakin yakin Amira anak kandungnya. Tapi malah percaya sama Kusno di episode sebelumnya. Itu kan aneh. Aneh banget teman-teman. Udah tau Kusno orangnya seperti apa, masih dipercaya. Aneh banget. Makanya kenapa penonton ngambek itu karena ini udah nggak nyambung lagi, udah nggak sinkron gitu loh. Bella tiba-tiba malah bersiteru sama Hilda yang harusnya enggak gitu. Walaupun ini nguntungin tapi masih nggak ngerti nih di mana jalan temunya. Ini pun juga aneh. Makanya semoga aja sih at least setelah Bella berhasil ngebongkar semuanya, bikin Bu Yuni pun juga karakternya ada karakter development ya. Maksudnya tuh ada perubahan dari segi karakter. Masa harus sebaik itu sama orang jahat? Masalahnya sih baik gak apa-apa, cuman itu udah gak make sense aja. Jadinya tuh kayak gak relate lagi. Udah bener-bener ini tuh jadi apaan itu. Sayang aja gitu, cerita awalnya sinetron ini bagus, tapi sekarang tuh kayak monoton ya. Mungkin teman-teman nggak sendiri. Nah,
Singkat lagi ceritanya, akhirnya Bu Yuni pun juga sadar dan berterima kasih kepada Bella. Nah, tapi Bu Yuni pun juga cukup berhati-hati ya, karena kan ngelihat Bella yang baik kayak gini tuh pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Makanya Bu Yuni pun juga tetap berhati-hati. Dan semoga aja kedepannya pun juga ketika nanti bertemu lagi Kusno mau ngebohong apa lagi, Hilda mau ngebohong apa lagi, Reno pun juga sama. Ini nggak bikin Bu Yuni pun juga gampang percaya. Karena kalau Bu Yuni gampang percaya, ya udah. Nanti ujung-ujungnya bakal batal juga. Karena justru sekarang yang harus dilakukan oleh Bu Yuni adalah melakukan tes DNA ulang sama Amira. Ambil lagi sampel rambutnya Amira, ambil lagi sampel rambutnya Dian Bagaskara. Lalu datang ke rumah sakit, lakukan lagi tes DNA untuk ke make sure lagi. Bukannya malah bolak-balik gak jelas gitu teman-teman. Itu kesel sebetulnya karena sayang aja. Ada momen dimana harusnya bisa nggak ketahuan tapi akhirnya ketahuan juga. Jadi terlalu banyak sih dibiarin kejahatan di sini. Memang ini bagian dari cerita, tapi sayang aja ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, kita ikuti dulu aja alur ceritanya seperti apa. Karena begitu, kadang sinetron tuh bagus dalam 2 minggu, tapi 2 minggu lagi kurang gitu. Wajar lah naik turun, namanya juga cerita pasti akan ada fase naik turunnya. Ya, lalu bagaimana dengan nasib Amira dan juga Galang hingga Aksa? Kita skip dulu aja pembahasan dari Yuni dan juga Bella hingga Hilda. Ya, Aksa bakal ngeganggu banget teman-teman, ngerusak acara 7 bulannya Amira dan juga Galang. Dan ini bakal bikin Galang pun juga marah lagi, dan bakal bikin Amira pun juga kesel gitu sama Aksa. Maksudnya kesel gemes aja. Duh, Mah Aksa kok gini banget ya? Kenapa nggak percaya sih? Kenapa nggak diem dulu? Kenapa nggak santai dulu? Kenapa nggak biarin Amira tuh ngelakuin semuanya? Karena itu, nah ini bisa masuk akal nih kenapa akhirnya Aksa ngotot. Karena ya sekarang gini aja logika, Aksa gimana mau tahu maunya Amira sedangkan Amira ngomongnya dalam hati, ya nggak teman-teman? Akhirnya kan Aksa pun juga mikir, oke, Amira ini memang lagi acting, Amira ini memang lagi berbohong nih, tapi kasih tahu dong. Kan lama-kelamaan nggak dikasih tahu, akhirnya bikin Aksa apa, jadi suzon kan, jadi berprasangka buruk. Akhirnya apa? Bikin Aksa ya udah nekat aja, rebut aja. Mau nanti dihancurin sama Galang ke, mau disakitin sama Galang ke, mau dijahatin sama Galang, ya bodo amat. At least sebagai seorang suami, gengsinya punya nih untuk bisa merebut istrinya kembali. Bener nggak teman-teman? Bener apa yang dilakukan sama Aksa. Amiranya pun juga aneh. Kalau emang Amira ini ibaratnya memang cuman ingin bikin Galang tuh hancur, bikin Galang tuh percaya seolah-olah Amira cinta lagi, ya udah, nggak perlu harus terlalu ekstrim banget buat benci sama Aksa. Ini kan aneh, harus bilang sekarang tuh harus benci dulu gitu loh. Kan aneh ya teman-teman, maksudnya ini tuh miss banget gitu, terlalu kentara banget. Makanya Mimin ngerti kenapa teman-teman udah mulai bosen tuh, karena memang terlalu nggak masuk akal gitu loh. Padahal banyak momen di mana Amira harusnya bisa ngobrol sama Aksa berdua, jelasin kalau ini cuma permainan aja, ada perjanjian. Itu kan sempat dong ngomong 30 detik, 40 detik tuh bisa gitu loh, nggak ngabisin waktu semenit juga. Tapi sayang itu lebih dipakai dan lebih memilih plot Amira kepada Galang dengan harapan tuh karakter Aksa tuh bakal penasarannya dapet, tapi kan akhirnya penasaran kesal juga lama-lama. Dan semoga aja sih Amira mau cerita ya, karena kita capek nih dengan cerita yang muter-muter seperti ini. Ya at least dengan Amira yang kayak gitu kita sedikit terhibur lah, dengan Bella yang mencoba untuk membongkar permasalahan Hilda dan juga Reno. Semoga aja ke depannya bikin Yuni dan juga Dian Bagaskara pun juga akhirnya bisa gercep lagi untuk mengurus bagaimana tes DNA bersama dengan Amira lagi. Jadi ya udahlah ya, cukup ya. Nggak perlu lagi percaya sama Kusno, nggak perlu lagi percaya kepada siapapun. Kalau mau lakuin sesuatu lakuin aja gitu, dan semoga berhasil juga. Walaupun kita terkadang dibikin agak tricky, agak takut-takut ya, karena kalau Bu Yuni tuh pasti aja diganggu sama Tommy atau Bella, tapi semoga kedepannya akan jauh lebih lancar lagi. Ya entah juga maksud Bella ini ngebongkar semuanya kepada Yuni apa, entah ya teman-teman. Tapi yang jelas, kalaupun memang benar Bella berubah ya bagus, kalaupun enggak ya udah biasa lah teman-teman ya. Namanya juga Bella gitu ibaratnya. Tapi yang jelas tentu ini akan menjadi sebuah angin segar, karena tentu aja ini bisa bikin Bu Yuni pun juga dengan Dian Bagaskara untuk bisa lagi menyiapkan beberapa strategi jitu supaya bisa mencari anak kandung mereka dan menelusuri Amira hingga cari seluk-beluknya. Walaupun ujung-ujungnya bakal ketemu Kusno lagi. Nah ini mungkin akan bikin kesal, tapi ya udahlah. At least kita lihat dulu perjuangan Bu Yuni dan juga Dian Bagaskara untuk menemukan anak kandungnya. Mimin rasa dengan Aksa yang terus juga ganggu Galang sama Amira,
ini juga bakal berbarengan dengan sedikit banyaknya terbongkar permasalahan anak kandung Dian dan juga Yuni. Semoga aja sih berbarengan juga. Dan semoga apa yang Bella lakukan ini punya impact bagus dan bikin Bu Yuni, Lian Bagaskara ngamuk tentu saja kepada Hilda dan Reno. Dan juga bisa ngemastiin lagi kalau Bella ini anak kandungnya. Setuju ya teman-teman? Coba kalau yang setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi, dadah.